Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Kasmadi, Khalifatun Nisa, dan Nisbi. Pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, kami akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Dalam sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara, terdapat beberapa tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara. Pertama, kehadiran para pedagang Muslim dari tahun 7 Masehi sampai 12 Masehi. Fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara, yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat. Pada fase pertama ini tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Bukti yang cukup jelas mengenai hal ini baru diperoleh jauh kemudian, yakni pada permulaan abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Sangat mungkin dalam kurun abad ke-1 sampai 4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat hingga menjadikan mereka beralih menjadi Muslim. Yang kedua, terbentuknya kerajaan Islam dari tahun 13 sampai 16 Masehi. Pada fase kedua ini, Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kawasan Islam. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Ketiga, pelembagaan Islam. Pada fase ini, sosialisasi Islam semakin tahap terbendung lagi masuk ke pusat-pusat kekuasaan, merembes terus sampai hampir ke seluruh wilayah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dan peranan para penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan, dan banyak di antara mereka menikah dengan penduduk pribumi. Selanjutnya, sejarah perkembangan Islam di Thailand. Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Patani Raya, atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Patani berasal dari kata Al-Patani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu mereka membantu Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Kurong Taib Mahanakon, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Selanjutnya, sejarah perkembangan Islam di Filipina. Yang pertama adalah sejarah masuknya Islam di Filipina. Itu terjadi pada tahun 1380, yang mana Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan dengan datangnya seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makdum dan Raja Baguida yang merupakan pangeran dari Minangkabau. Dengan usaha keras dari mereka berdua, hingga akhirnya salah satu raja yang terkenal di sana masuk Islam, yaitu Kabungsuan Maguindanao. Nah, dengan saat itu maka dirintislah Islam di Filipina sehingga menyebar ke seluruh pelosok Filipina. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Filipina. Pada perkembangannya, Islam di Filipina itu terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu minoritas dan mayoritas. Kubu minoritas di sini adalah kaum Muslim yang berpikiran radikal, yaitu Moro National Liberation Front atau MNLF. Nah, mereka
terbagi menjadi dua. Yang kedua itu adalah merupakan Muslim mayoritas di kalangan Muslim Filipina, di mana mereka itu ingin mencapai tujuan-tujuan secara legal dengan mematuhi pemerintahan, seperti mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Lalu, secara umum gambaran masuknya Islam ke Filipina itu melalui beberapa fase. Yang pertama pada masa kolonial Spanyol. Pada masa itu, penyebaran Islam di Filipina terhenti karena para penjajah memiliki beberapa tujuan dalam menjajah Filipina, dan salah satunya adalah untuk memurtadkan umat Islam yang ada di Filipina. Lalu selanjutnya pada masa imperialisme Amerika Serikat, awalnya mereka mencoba menarik perhatian umat Islam di Filipina dengan melakukan perjanjian bahwa mereka tidak akan mengganggu umat Islam di Filipina. Nah, pada nyatanya itu hanya janji palsu dari mereka untuk menarik perhatian, hingga suatu ketika nanti akan terjadi perperangan antara orang-orang Filipina dengan Amerika Serikat. Lalu selanjutnya pada masa peralihan, di sini pemerintahan dialihkan ke pemerintahan Kristen Filipina Utara. Nah, lalu terjadilah kebijakan bahwa harus membeli tanah dengan bentuk sertifikat. Nah, di mana terjadi politik pada masa ini, di mana orang-orang utara yang kebanyakannya adalah Kristen, mereka mencoba membeli tanah ke bagian selatan yang mayoritas Islam, sehingga orang-orang Islam di selatan itu terkucil dan menjadi minoritas di daerah mereka sendiri. Lalu selanjutnya, faktor yang menyebabkan umat Islam itu menjadi agama minoritas di Filipina, yang pertama adalah karena orang-orang Muslim Filipina itu sulit untuk mentaati atau menghargai undang-undang nasional. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah sistem sekolah di sana yang disamaratakan tanpa memandang agama ataupun daerah dan pertimbangan lainnya. Lalu yang terakhir adalah faktornya, yaitu rasa trauma dan kebencian yang mendalam dari umat Islam Filipina yang mayoritas di selatan dengan program perpindahan penduduk yang menjadikan mereka minoritas di daerah mereka sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah perkembangan Islam di Malaysia. Nah, suku Melayu menjadi suku terbesar dari populasi penduduk Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan agama Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Penduduknya sebagian besar, 61% itu terdiri dari suku Melayu pribumi. Sedangkan masyarakat pendatang terdiri dari Muslim dan non-Muslim, yaitu Muslim dari Indonesia seperti Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, dan Mandaling, dan Muslim dari India, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Adapun non-Muslim berasal dari Cina dan India. Mayoritas penduduk Muslimnya menganut Sunni dan bermadhab Syafi'i. Kemudian proses masuknya Islam di Malaysia. Jadi sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam, dan oleh pedagang Gujarat, keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Kemudian selanjutnya perkembangan Islam di Malaysia. Azyu Marli Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Yang kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Dan yang ketiga, Islam datang dari Bengali, atau yang kini disebut dengan Bangladesh. Kemudian selanjutnya sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Sejarah awal masuknya dan berkembangnya Islam di Brunei
Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan, sebagaimana tercantum dalam batu Tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Bandar Sri Begawan tadi ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei terus berkembang pesat sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin menyebar ke masyarakat. Terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.